Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ilham ya? Iya, Panji ya. Sehat-sehat. Aduh, akhirnya sampai juga nih. Jadi saya tuh kemarin tuh sempat lihat-lihat Whiskas. Breedernya nih, Ya. daerah Cidahu. Ya. Nah, saya kepikiran buat bikin akuariumnya Ilham. Kalau di saya udah dapet nih. Ya. Nah, tinggal saya pengen bisa bikin akuarium, bikin aquascape. Ya, Beda ya, akuarium sama aquascape. beda. Cuma kemarin aja. Oh, Aquascape itu ya ada tanamannya. udah di setting ya? Ya, ya kayak Ini gini. contohnya Ya, aquascape. ini contoh aquascape Kang Panji. Jadi akuarium itu ternyata wadahnya atau tanknya ya. Ya. Kalau aquascape itu udah satu kesatuan berarti yang bisa bisa. Jadi ekosistem ini di dalam akuarium. Akuarium dan temanya itu bisa apa aja kan biasanya? Ada natural, ada iwan bumi, ada Dutch style, ada yang jungle, banyak kan. Ini apa temanya? Ini temanya natural. Natural ya. Ya. Ini Ilham yang set up berarti. Ya, sama teman-teman. Nah, Ilham, jadi apa sih pengen punya aquascape yang bagus nih buat Ya. di rumah. Saran Ilham apa sih kira-kira yang bisa aku ambil tema aquascape buat aku gitu? Oh gitu. Ada saran nggak? Paling untuk yang awal-awal lebih baik sih mainnya yang main natural kayak gini. Iya. Lebih simpel dan nggak ribet simpel dan ya. perawatnya nggak terlalu ribet. Kalau mau enak sih ngobrol di dalam aja yuk sama Kang Jack juga ada. Boleh deh, nah kebetulan ada penjadinya ya. Iya. Jadi kita obrolin dulu konsep yang bagus buat Panji sebetulnya konsep apa. Kita langsung aja. Boleh ya? Ya, ayo. Gimana? Ya ini ada nih Kang Jack di Kang Jack. Ini apa? Aja ini panggil Panji. Iya, halo Kang Panji. Akhirnya ketemu juga nih. Gini, saya tuh kan kebetulan lagi pengen banget punya aquascape. Sebetulnya sih bukan hanya punya, saya tuh pengen tahu juga detail seputar aquascape ini tuh apa sih gitu loh. Kok banyak banget orang yang sekarang lagi mabok aquascape Oh gitu iya, loh. betul. Makanya kan kalau Panji tuh sukanya tuh nggak cuma nyuruh gitu loh. Iya, iya. Bisa aja kan nanti Panji pengen bikinnya model format kayak gini nih konsepnya nih. Kan Iya. bisa kayak gitu ya. Iya, Itu kan hitungannya udah nggak ada seninya nyuruh. Iya. Nah, Panji pengen tetap aku terlibat di dalam pembangunan atau pembuatan si aquascape Boleh, ini. boleh, Gitu, mau belajar. Boleh. Nggak apa-apa ya, Ayah? Nggak apa-apa. Ayo, nanti kita belajar bareng. Siap. Kita kumpulin bahannya. Oh, bisa. Bisa. Bahannya dari mana tuh biasanya? Kita di sini juga di sini tersedia. Bisa juga kita hunting langsung ke tempatnya. Loh, ada. Ada, insya Allah. Jadi apa yang harus kita lakuin sekarang? Kalau misalkan sekarang kebutuhan insya Allah udah tersedia dari mulai nutrisi, akuarium, lampu udah tersedia. Paling kalau misalkan mau hunting ke alam, kita nyari tanamannya. Nah dulu Iya. nutrisi Nutrisi itu buat ikan. bukan nutrisi itu jadi pupuk untuk tanaman. Oh ini asli berarti? Asli. Panji kira ini plastik. Asli. Kok bisa hidup dalam air dia? Tanamannya khusus Jadi ya? memang tanamannya Tanamannya dari Kayak air. ya. Berarti aku cuma nyari dalam air berarti? Ya, jadi sebenarnya sih tanaman darat pun ada sebagian yang bisa Hidup di air. hidup di Adaptasi air. air. Jadi bisa beradaptasi. Tapi tidak semua tanaman darat bisa hidup di dalam air. Hanya jadi jenis tertentu. Berarti harus ada lubang sama perlakuan khusus. Iya, betul. Dah kalau gitu Panji mau ngikutin kedua abang Panji ini deh. Sekarang mau pasang jadi anak muridnya. Siap. Oke, Ayo siap. kita lanjut. Apa ya kita nih? Santai. Akhirnya lumayan juga teman Panji, ini jalan kakinya jauh juga. Dan akhirnya kita sampai di lokasi tempat nyari pohon. Di sini itu kan di alam. Jadi sebenarnya di Indonesia itu banyak tumbuhan
yang sudah menyediakan untuk kebutuhan aquascape. Oh iya, jadi kita bisa manfaatin gratis. Jadi tinggal yang penting kita nyari tapi tetap menjaga kelestarian alamnya. Oke, berarti jangan serakah dan jimat semua. Iya, Kang ya. Iya betul. Jadi secukupnya aja. Iya benar-benar setuju tuh Iya. Pak itu tuh. Jadi apa sih ya jenis yang emang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan tumbuhan hias untuk aquascape? Ya, di antaranya nih banyak sekali nih. Banyak nih. Pak, kayak ini nih, kayak jenis mos-mosan. Oh, mosu ini bahan bakunya. Oh, jadi ini tuh yang suka ditempelin buat jadi daun ya? Iya. Ya. Kalau misalkan Efek nangkring di daun. akar, Di akar atau di batu biasanya menggunakan itu. biasanya kalau misalkan di toko mah tadi Pak lihat yang dimangkokin gitu ya? Iya, di Iya. mangkok atau di kantong. Kap, di kantong. Iya. Ini biasanya kalau misalkan sekap itu berapa sih jualnya biasanya? Biasanya tergantung jenis mosnya juga. Ya. Karena mos itu banyak jenisnya. Tapi lokal semua rata-rata yang jual. Kebanyakan lokal. Oh, lokal ya. Memang dari alam Indonesia gitu ya? Iya, cuman yang apa namanya yang sering dipakai itu kayak mini Christmas, Richardia jenisnya itu masih sama mos tapi ada jenisnya lagi gitu. Banyak banget ya. Ini Banyak dari Jawa. banget. Ada yang semua dari di Jawa, ada yang dari Jawa juga banyak. Nah, kalau ini jenisnya ada apa aja nih yang di sini nih untuk mos nih, untuk lumutnya nih, A? Biasanya kalau ini kayak gini Kayak agar itu Pelia ini masih jenis Pelia kayak gini ya. Iya, yang kayak agri ini nih. Iya, Pelia. Ini untuk apa nih, A? Daun juga sama? Daun juga. sama. Nanti dia beradaptasi di air, dia lebih bagus. Jadi bening, Bentuknya masa bening. lebih bening. Bisa lebih panjang tapi lebih gede ya kelihatan si apa namanya tuh bentuk tekstur dari si apa tumbuhannya ya, A, ya. Iya, betul. Ini ada dua lumut. Ini lumut yang jenis apa namanya? Yang Java. Java ya. Java. Ini yang Pelia. Iya. Yang Pelia. Oh. Nih, Ranya dapat banyak tuh, A. Tuh. Dapat banyak, A. Nah, itu nih di sini yang penting adalah bagaimana caranya merawat tumbuhan dan juga kehidupan yang ada di aquascape yang kita susun tersebut bisa hidup dan berkembang. Akhirnya bisa menjadi satu kesatuan yang indah dan terlihat menyenangkan ketika kita bisa lihat hasilnya. Ini masih belum selesai karena setelah ini kita masih akan mengumpulkan beberapa tumbuhan lainnya, ya. Tumbuhan lain. Ini masih belum cukup karena kita masih butuh beberapa jenis tumbuhan lagi. Dan nanti Panji juga akan coba untuk setup aquascape-nya langsung di tempatnya Azaki ya, di toko tadi Ilham ya. Nah, nanti di sana kita akan cari tahu nih dari mereka berdua bagaimana caranya membuat setup dasar untuk aquascape. Mulai dari pemberian pasirnya, pemberian pupuknya, nutrisi dan segala macamnya. Iya. Ntar kita kulik semuanya. Yuk kita mulai. Ayo, ayo. Aduh, akhirnya sampai. Ya. Wih, halo, Panji. Halo, Panji. Waduh, Om Jaki, kita Ya. di mana nih sekarang nih? Nah, ini salah satu tempat atau base camp kita. Oke. Iya, jadi rencananya kita nanti tanaman yang hasil hunting tadi itu akan di setup di sini. Di sini. Iya, dibantu teman-teman dari Aquascape Sukabumi. Wah, kalau tadi kita pas siang nih ada di tempatnya Azaki dan kemudian sama Azaki dan Ilham diajakin ke gunung buat nyari tumbuhan yang bisa kita gunakan buat aquascape. Betul. Nah, sekarang Panji ada di tempatnya beliau-beliau ini dan kita set up untuk aquascape-nya di sini. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf karena ada kepentingan mendadak. Jadi untuk proses setting ini nanti dibantu sama teman-teman. Gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling berbagi ilmu aja. Aduh lah, Iya. tumbuhannya mana? Oh iya, saya ambilin dulu ya. Gak mungkin malam-malam kayak gini kebun lagi kan? Iya, saya ambilin dulu ya. Iya, ya, siap. Boleh, kalau ada. Wah, itu aja artinya. Iya. Wah, ini di apa Ini sih? nih.
Masih segar sayurannya, ah? Masih. Ah, maka dikerecek. Ada yang bener nih gak mau ikutan? Iya, gitu aja. Wah, sayang banget. Padahal Panji ngarepinnya tadi sama-sama aja. Gitu. Ya, Bang Dian, dibantu. Siap. Ya. Ah, Makasih banyak ya. ayo. Yang pertama adalah Panji pengen tanya dulu nih ke teman-teman di sini gear yang digunakan untuk tanknya. Nah ini kan ada kaca ya yang udah disusun menjadi satu bentuk akuariumnya, dan ada juga ini alat, tapi aku nggak tahu alat apa, kita tanyain aja. Ini kaca itu berapa mili sih tebalnya? 8 mili kaca. Udah standar ya untuk aquascape. Seharusnya tuh tebal aquascape tuh umumnya berapa nih Elta? Kalau ukuran 60, 6 mili juga cukup. Kalau 80, 8 mili, kalau 1 meter, 1 cm lah. Kalau di atas 1 meter ya lebih gede lagi. Berarti semakin besar volume dari si airnya, semakin tebal juga si kaca yang digunakan. Kan aquascape itu ada pasir, ada batu kan berat gitu. Kalau kaca kecil, takutnya pecah. Ini basicnya nih teman-teman. Jadi yang pertama akan diaplikasikan ke dalam sini itu adalah rumah bakteri atau power glow. Bentuknya kayak kecil, kayak batu abu, dan memang batu ya. Batu bukan sih, ini ya batu ya. Mau dibantuin nggak? Ini biar aku bantuin buat rata itu nggak apa? Oh, yang satunya aja. Oke. Akhirnya proses demi proses untuk saya belajar terkait aquascape itu selesai sampai malam ini, dan akhirnya saya juga sudah bersama mereka bisa melihat sih kalau Panji mereka yang bikin bisa juga bikin dan terlibat ya untuk penggarapan aquascape dengan konsep apa nih, kita kasih tema dong, kita kasih nama yuk. Apa ya, namanya Akar Harapan ya. Temanya Akar Harapan. Jadi harapan itu selalu berakar. Jadi setelah pencapaian pertama tercapai, yang kedua harus tercapai juga, selalu ada harapan-harapan baru. Oke, seperti aquascape yang telah kami buat hari ini, semoga harapan kita semua bisa tercapai sesuai keinginan kita masing-masing. Ya, waktunya Panji pamit karena Panji harus jalan lagi ke tempat lain untuk belajar banyak hal lain yang tentunya belum pernah Panji ketahui sebelumnya, dan Panji harus mengerti dengan cara mengunjungi setiap orang yang memang lebih tahu dan sudah expert atau ahli di bidangnya. Oke, kalau gitu kita pamit dulu sama teman-teman. Oke teman-teman, kalau gitu makasih. Assalamualaikum, dadah.